apa kabar? Selamat datang di channel aku, Rafika Putri. Semoga kalian semua sekarang dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, supaya bisa enjoy nikmatin video aku kali ini. Tren sosial media saat ini itu nggak cuma bisa untuk memposting foto atau video aja nih. Ada juga yang namanya fitur live streaming. Bedanya, kalau kalian posting foto atau posting video, biasanya kan melalui proses editing dulu nih, untuk memilih dan memilah apa aja momen-momen yang akan kalian tampilin di sosial media kalian. Beda nih sama fitur live streaming. Fitur live streaming sendiri ini tuh memungkinkan kalian untuk merekam kejadian secara langsung, secara live, real time. Jadi nggak ada nih proses editing sebelum kalian posting ke sosial media kalian. Nah, karena nggak ada yang namanya proses editing, jadi kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian memalukan, kejadian-kejadian yang tidak sengaja terekam kamera memang harus langsung terposting ke sosial media kalian. Jadi langsung tampil aja gitu tanpa adanya filter-filter atau editing dulu. Nah, ternyata ada banyak sesi live streaming yang tidak sengaja merekam kejadian-kejadian yang mengerikan. Aku akan ceritain ke kalian beberapa video yang tidak sengaja menampilkan kejadian-kejadian pembunuhan pada sesi live streaming. Kejadian pertama menimpa seorang influencer asal Tiongkok bernama Lamu. Pada tanggal 14 September 2020, Lamu sedang melakukan sesi live streamingnya untuk menyapa para penggemarnya di sebuah aplikasi yang mirip sama TikTok, namanya Douyin. Di aplikasi ini tuh Lamu lumayan banyak followersnya karena dia menampilkan kehidupan dia sehari-hari di pedesaan gitu. Lamu ini jago nyanyi teman-teman, jadi pada saat sesi live streaming itu dia menghibur para penggemarnya dengan bernyanyi lagu-lagu tradisional dari Tibet. Di tengah-tengah sesi live streaming, tiba-tiba aja layar handphone yang menampilkan Lamu gelap, mati. Tapi sesi live streaming masih berlangsung nih teman-teman. Tapi cuma memperdengarkan suara Lamu yang berteriak-teriak kesakitan dan minta tolong. Nggak berapa lama setelah suara itu terdengar, tiba-tiba live streaming terputus. Baru beberapa hari kemudian, para penggemar Lamu mengetahui bahwa Lamu sudah meninggal dunia akibat dari 90% tubuhnya terbakar. Ternyata kejadiannya adalah Lamu dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya sendiri pada saat sesi live streaming itu sedang berlangsung. Sebelum meninggal, Lamu sempat dilarikan ke rumah sakit dan menerima perawatan selama 2 minggu. Kenapa sampai tega banget mantan suaminya ini melakukan hal ini sama Lamu? Ternyata motifnya adalah sakit hati sebelumnya. Jadi Lamu kan memang sudah bercerai dengan suaminya ini pada bulan Mei 2020. Dan itu adalah perceraian kali keduanya. Di perceraian keduanya ini, Lamu memenangkan hak asuh kedua anaknya. Kenapa aku bilang perceraian kedua? Karena sebelumnya mereka sudah pernah bercerai dan kemudian rujuk lagi. Itu pun karena Lamu diancam gitu. Karena pada saat perceraian pertama, anaknya Lamu salah satunya itu hak asuhnya pegang oleh ayahnya. Nah, mantan suaminya Lamu ini yang namanya Tang, dia menggunakan anaknya sebagai ancaman untuk Lamu supaya bisa balik lagi nih ke dia. Balik lagi lah si Lamu ini ke mantan suaminya. Tapi karena memang gak kuat, karena banyak banget kekerasan-kekerasan yang diterima oleh Lamu, jadi Lamu memutuskan untuk bercerai yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ini pengadilan memutuskan bahwa kedua anaknya Lamu ini diasuh oleh Lamu. Jadi menambahlah sakit hatinya si Tang ini kepada Lamu. Jadi karena itulah akhirnya Lamu tewas di tangan mantan suaminya. Kejadian yang kedua ini menimpa seorang laki-laki bernama Devin Holmes. Pada saat kejadian ini, Devin Holmes sedang melakukan sesi live streaming di dalam mobilnya bersama dengan 2 orang rekannya. Yang satu perempuan, yang satu lagi laki-laki. Untuk posisinya mereka sendiri kalian bisa lihat di video ini. You finna pull up. Line. You see we doing the line. We draw down. You making me nervous. We draw down on. Ain't got no clip, bud. Hey, where you from again? Say so. Jadi Devin memegang kemudi, di sebelahnya itu ada Cassandra, di belakang itu ada rekan laki-lakinya yang bernama Cadillac.
Di tengah-tengah sesi live streaming, Cassandra nih geratak ternyata anaknya. Dia tuh ngebuka dashboardnya si Devin, kemudian dia mendapatkanlah senjata api. Senjata api itulah yang kemudian dimain-mainin gitulah ya sama dia selama sesi live streaming. Dia kasih unjuklah ke kamera live streamingnya, dia main-mainin lah ke rekan-rekannya kayak gini kan. Si Devin ini tahu kalau senjata api itu tuh ada isinya, tapi Cadillac bilang enggak kok, nggak mungkin lah ada isinya, ditaruh di dashboard mobil. Jadi udahlah tenang aja, itu tuh nggak ada isinya gitu kata si Cadillac. Nah, karena dibilang nggak ada isinya sama si Cadillac, si Cassandra ini cobalah untuk tarik pelatuknya, diarahkan ke si Devin. Nggak sengaja meledaklah itu pistol di tangan Cassandra mengenai kepala si Devin. Paniklah mereka berdua ini kan, si Cassandra sama si Cadillac ini. Dibawalah langsung si Devin ini ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Cassandra ini berusaha menghilangkan setiap residu yang ada di tangannya dia. Residu tuh sisa-sisa dari peluru yang keluar dari senjata api gitu untuk mengelabui polisi. Tapi tetap aja yang namanya polisi nggak akan ketipu lah, kan itu udah terekam langsung di live streaming. Mau dihilangkan kayak gimana pun bukti konkretnya ada, apalagi kalau di Facebook kan langsung tersimpan kan, langsung tersimpan sesi live streaming itu. Pada persidangan pertama, Cassandra mengelak nih, dia tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang menembak Devin. Tapi jaksa nggak percaya sama Cassandra. Pernyataan Cassandra tersebut dinilai adalah kebohongan. Ya iyalah, orang ada live streamingnya juga, jelas dia yang nembak. Akhirnya Cassandra dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan penyerangan berat dan juga 5 tahun penjara untuk percobaan penghilangan barang bukti. Jadi totalnya itu 15 tahun. Tapi sayangnya gengs, setelah 6 bulan penjara, Cassandra kemudian dibebaskan dan hanya menjalani masa percobaan untuk sisa masa hukumannya. Itu adalah keputusan akhir dari hakim setelah pengacara dari Cassandra ini melakukan banding. Bagaimana dengan Cadillac? Jadi tidak ada investigasi apapun yang menyeret nama Cadillac dalam kasus ini. Jadi sama sekali nggak ada hukuman yang diterima oleh Cadillac. Dan kondisinya Devin sendiri sudah membaik, tapi dia kehilangan salah satu penglihatannya. Jadi cacat seumur hidup, tapi pelakunya hanya mendapatkan 6 bulan masa tahanan. Kejadian mengerikan selanjutnya yang direkam oleh live streaming adalah seorang laki-laki bernama Abu Marwan yang pada saat itu tinggal di Jerman. Abu Marwan ini beda nih teman-teman dari sesi-sesi live streaming yang lain. Dia merekam dirinya sendiri setelah melakukan pembunuhan. Dia melakukan live streaming, membuat pengakuan bahwa dia telah membunuh mantan istrinya dan disaksikan oleh kedua orang anak mereka. Kalian bisa bayangin gak sih, ada di posisi anak mereka yang melihat langsung kejadian ibunya mereka dibunuh oleh ayah kandung mereka sendiri. Di live streaming itu, Abu Marwan mengakui bahwa dia telah membunuh mantan istrinya karena menurutnya itu adalah balasan yang tepat karena mantan istrinya telah mengkhianati dirinya. Jadi dia bilang di sesi live streamingnya itu kayak gini. Wah, قلعتني وضربتها بالسكينة بس ما صار لي شيء بس جرحها صغير بس هي صدقتي ما حاسس فيها ضربتها بالسكينة كنت 4 ضربات بس ماتت ما بعرف بس لسه هي شاب ما قدرت له وهي مروان لازم تطمر راسك بالطين وهي رسالة لكل النسوان اللي عم تتخرين على جوازها هي آخرتكم. Nah, di belakang Abu Marwan ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri kan. Itu adalah salah satu anaknya, anak laki-lakinya. Dan sedangkan satu orang lagi masih ada di dalam, yang kemudian menelpon polisi dan melaporkan kejadian yang baru saja menimpa ibunya dari dalam rumah. Jadi nggak berapa lama setelah Abu Marwan meninggalkan rumah mantan istrinya, kemudian dia berhasil ditangkap karena laporan dari anak perempuannya yang masih menemani ibunya di dalam rumah. Kejadian yang terakhir ini menimpa seorang laki-laki berusia 28 tahun bernama Antonio Perkins.
Antonio Perkins ini sedang melakukan live streamingnya seperti di depan sebuah taman atau di pinggir jalan gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kejadiannya berlangsung cepet banget. Perkins, a 28-year-old man from Chicago, inadvertently broadcast his own death live on Facebook. Ada beberapa kali di dalam sesi live streaming itu, Antonio Perkins kayak melihat ke depan jalan atau ke seberang jalannya itu, kayak ada seseorang yang memperhatikan mereka, karena Antonio Perkins pada saat itu tidak sendirian kan, seperti yang ada di rekaman tadi. Nggak berapa lama setelah itu, terdengarlah suara tembakan, dibarengi dengan jatuhnya kamera live streamingnya si Antonio itu ke rumput-rumput gitu kan. Ada bercak-bercak darah di rumputnya itu, yang ternyata darahnya Antonio Perkins. Setelah polisi datang ke lokasi kejadian, memeriksa apa saja yang bisa dijadikan bukti dalam kasus ini. Dan kemudian polisi menyimpulkan bahwa pelaku penyerangan dari Antonio Perkins adalah anggota gangster. Dan banyak banget spekulasi yang mengatakan bahwa Antonio Perkins adalah salah satu anggota gangster juga yang ternyata dibunuh atau ditembak oleh lawannya dari gangster. Tapi keluarganya membantah bahwa Perkins adalah anggota gangster. Karena sebenarnya menurut keluarga, Antonio Perkins itu sedang berusaha sembuh dari ketergantungan narkobanya. Walaupun begitu, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang dijadikan tersangka atas kasus penembakan Antonio Perkins. Nah, jadi teman-teman, ternyata kejahatan itu terjadi benar-benar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jadi buat kalian dimanapun berada, hati-hati, tetap waspada dengan siapapun orang yang ada di dekat kalian. Karena apapun, senyaman apapun tempatnya, kejahatan itu masih tetap bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Semoga kejadian-kejadian tersebut tidak lagi terjadi kepada siapapun lagi. Jadi semoga aja pelaku-pelaku yang belum tertangkap, cepat dihukum sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Dan kita doakan semoga orang-orang yang menjadi korban bisa beristirahat dengan tenang, dan keluarga-keluarga korban yang ditinggalkan juga sabar, tabah, dan bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik walaupun tanpa orang-orang yang mereka sayangi. Jadi gitu aja teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga kalian enjoy, kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian bisa terus tahu waktu aku upload video baru. Ya.